Halo Mam, hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku. Di video kali ini aku sharing lagi ya Mam ya, rutinitas ibu rumah tangga. Jadi ini nih masih subuh, Masya Allah, langitnya tuh indah banget ya Mam ya. Ini sekitaran jam 5.30 pagi, jadi kayak masih mau keluar matahari gitu Mam. Cuman langitnya tuh biru gitu, pokoknya indah banget deh, ini aku suka banget. Udah Mam, ini aku udah sampai di dapur, tadi di balkon buka pintu gitu. Jadi sambil nengok-nengok suasana pas pagi-pagi gitu sejuk banget. Ini aku mau masak satu menu simple banget. Cuman ini aku lagi pilih-pilihin daun bawang, Mam. Waktu aku belanja mingguan awal bulan kemarin ya, Mam ya. Jadi lebih kurang ini udah sekitaran 17 hari. Daun bawangnya udah 17 hari, cuman ini tinggal tangkai-tangkainya gitu ya Mam, dan beberapa daunnya. Alhamdulillah masih bagus, nggak ada yang busuk. Jadi karena itu aku nyimpennya tuh kayak aku bungkus pakai tisu gitu Mam. Ini mau aku potong-potong semuanya, mau aku simpen di dalam freezer karena aku takutnya nanti kayak itu Mam. Dia kan semakin lama semakin mengecil tuh karena yang luarnya tuh kan kering gitu biasanya. Jadi daun-daunnya tuh kemarin udah aku simpen di dalam freezer duluan Mam. Itu enak banget sih menurut aku, jadi nggak layu, kemudian daunnya nggak berubah jadi warna kuning dan nggak mubazir. Kemarin waktu dari pasar udah aku cuci ya Mam ya. Jadi aku cuci kemudian aku keringin gitu Mam. Karena kemarin tuh waktu belinya tuh kayak kotor banget daun bawangnya. Ya udah akhirnya aku cuci, aku tirisin, aku simpen di dalam kulkas gitu. Jadi ini aku mau potong-potong, kemudian aku mau masukin ke dalam freezer supaya lebih awet ya Mam ya. Lagipun aku tim daun bawang yang digoreng Mam, yang ditumis gitu, bukan yang ditabur. Kalau ditabur itu aku kurang suka, menurut aku langu. Apa sih bahasa Indonesianya Mam? Kayaknya kurang kurang suka deh, kurang cocok sama aku. Jadi biasanya kalau masak-masak sup itu Mam, aku tuh daun bawangnya tuh ikutan ditumis sama bumbunya. Jadi kayak lebih wangi gitu. Ya tergantung selera ya Mam ya. Kalau kalau teman-teman suka yang tim tabur boleh tim tabur. Jadi nggak harus ngikutin apa yang orang lain kerjakan, tapi apa yang kita sukai itu aja yang kita kerjakan. Udah selesai motong-motongnya. Nah nih Mam, ini contoh daun bawang yang aku simpen di freezer. Alhamdulillah kayak apa ya, masih seger gitu. Dan biasanya kalau udah setengah beku itu tinggal aku kocok-kocok gitu Mam, diguncang-guncang supaya nggak lengket gitu Mam, nggak lengket satu sama lainnya. Jadi nanti pas mau masak ngeluarinnya pun gampang. Ya kayak gitulah Mam, tips cara menyimpan daun bawang dari aku atau ala aku. Udah, ini udah aku masukin ke dalam food container, kemudian aku tutup. Nanti sebagian untuk masak dan sebagian lagi aku simpen di dalam freezer. Lanjut Mam, ini aku udah kupas-kupas wortel. Kalau wortel nih awet ya Mamnya, di dalam kulkas bisa sampai sebulan 2 bulan gitu Mam. Yang penting cara penyimpanannya itu bener, jadi nggak mudah busuk. Biasanya aku kayak 1 bulan gitu masih oke ya Mamnya kalau untuk wortel, karena dia teksturnya kan keras jadi lebih awet. Itu simpen biasa aja sih dalam food container, dialas pakai tisu gitu. Kalau wortel ini biasanya aku tuh kayak direbus-rebus gitu Mam, atau dimasak sayur sup. Itu kayak gitu aja sih, nggak tahu yang lain-lainnya kayak mana. Aku masih amatiran banget ya Mam ya untuk masak memasak, belum yang pro, bukan yang mama-mama pro gitu. Udah selesai ngupasin atau motong-motong wortel. Lanjut, ini aku mau buat bumbu sup. Jadi ini ceritanya aku mau masak sup ya Mam. Ini ya bumbu sup aku tuh simple banget ya Mam, nggak yang neko-neko, nggak yang lengkap banget, enggak. Cuman bawang putih, bawang merah, kemudian merica, kemiri, jahe, kemudian kasih garam, kaldu instan, sama gula. Dah itu aja. Nggak ada yang lain-lain ya Mam ya. Nggak perlu pakai pewarna kuning juga atau kunyit,
karena dari wortelnya itu nanti dia udah mengeluarkan warna kuning mam, jadi udah berwarna sih, menurut aku udah enak banget, seger. Jadi aku tim sup yang bening ya mam ya, bukan yang medok bumbu, tapi yang memang benar-benar bening seger gitu, kayak dikasih gula supaya rasanya tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Ini aku ngopek-ngopek bawang. Tak kenapa kemarin waktu belanja mingguan itu aku dapat bawang tuh yang kecil-kecil mam. Aku udah muter-muter cari bawang yang ukurannya tuh agak besaran gitu, supaya pas ngupas kayak gini nggak terlalu jelimet ya mam ya. Karena kalau ngupas bawang ini menurut aku makan waktu banget sih. Apalagi kalau pengen cepat pergi kerja ya mam. Biasanya aku tuh ngupasnya itu pas malam, pas mau tidur itu mam. Jadi bumbu-bumbu itu udah aku siapin semuanya. Jadi nanti perangnya pagi-pagi tuh udah ada senjata gitu. Udah enak aja, tinggal cemplung kayak gitu jadi masakan. Tapi karena ini aku agak slowan, jadi ya udah aku kerjakannya semuanya di pagi-pagi kayak gini. Tadi udah buat bumbu sup, kemudian bahan-bahannya udah diselesaikan semua. Lanjut mam, ini aku mau masak nasi dulu sebelum aku masak sayurnya. Aku masak nasi dulu supaya nanti pas sayurnya udah mateng, nasinya juga udah ada. Jadi kan enak ya mam ya, kayak berbarengan gitu matangnya. Karena masak nasi ini memakan waktu yang lumayan. Ya lebih kurang setengah jam ada nggak sih mam? Lebih kurang ya mam ya, pokoknya lebih kurang segitu deh. Ini aku cuci beras, cucinya pakai 3 kali sampai 4 kali air ya mam ya. Kemudian aku cucinya tuh di kom yang berbeda karena takut gores itunya penanak nasinya, supaya lebih awet aja sih penanak nasinya ya mam, kayak nggak gores-gores pas nyuci beras gitu. Setelah 3-4 kali dicuci, dibilas, lanjut aku masukin ke dalam penanak nasi kayak gini. Masaknya tuh 1/4 kilogram beras ya mamaku seharinya, itu pun kadang nggak habis, nggak tahu deh. Kemudian udah aku ini masaknya pakai air panas yang udah mendidih, sekalian aku buat air hangat sama buat susu untuk sarapan. Aku selalu masak nasi pakai air panas ya mam ya, supaya cepet matang. Dan menurut aku nasinya tuh kayak menul-menul gitu mam, lebih pulen, lebih enak gitu, nggak lembek. Karena proses memasaknya jauh lebih cepat ketimbang kita pakai air dingin. Karena kan kalau pakai air dingin itu kayak magicomnya tuh kayak memanaskan dulu gitu-gitu. Tapi kalau udah pakai air panas kayak gini, dia tinggal mendidih kemudian matang gitu sih. Udah, ini tinggal dimasukkan ke dalam magicom, kemudian jangan lupa diokekan. Karena kalau nggak diokekan dia nggak akan matang-matang ya mam ya, sampai entar. Udah masak nasi, udah aman dunia. Lanjut, ini mau masak sayurnya. Ini aku pakai pan yang kecil. Ada teman-teman yang komentar katanya alat masaknya cakep banget. Ya aku suka juga sih pakai pan ini mam. Ukurannya pas untuk keluarga kecil. Kemudian sekalian ada tutupnya gitu mam. Kalau misalnya mau masak sup atau masak gulai, itu nggak dipindahin ke tempat yang lain nggak apa-apa, karena bisa langsung ditutup kayak gitu, lebih enak sih menurut aku. Ini pennya udah lama juga aku belinya, udah lebih kurang hampir ya 1 tahunan lebih lah, 1,5 tahun kali ya mam, pokoknya udah lama banget. Boleh teman-teman scroll ke bawah, aku pernah nge-review juga panci set aku nih merek Bolde. Nah ini dia mam, daun yang kita potong-potong tadi, daun bawangnya. Jadi memang aku tim yang ditumis daun bawangnya, ditumis bareng bumbu-bumbu yang udah diulek, jadi kayak gini. Dia tinggal ditumis, nanti udah wangi kayak gitu. Seriusan kalau sayur sup ini wanginya memang bener-bener seger ya mam ya, kayak wangi sampai ke rumah tetangga. Jadi pas pagi-pagi tetangga cium aroma-aroma seger kayak gini, biar cepat bangun, cepat aktivitas juga untuk mama-mamanya. Udah mam, kalau udah wangi semua, ini bumbu yang kita tumis udah mateng.
Kemudian dikasih aja air secukupnya karena kan ini sup. Sup ini masakan yang simple banget ya mam ya, kayak cemplung siram air, nggak perlu ditunggu juga udah bakalan matang gitu. Beda banget sama kita masak gulai. Kalau kita masak gulai itu kan mesti ditungguin, kemudian diaduk-aduk sampai gulainya itu mendidih. Karena kalau masak gulai itu kan yang ditakutkan pecah santan. Kalau pecah santan tuh udah nggak enak aja ya mamnya, gulainya kayak ya beda aja gitu sama yang memang benar-benar ditungguin. Tapi kalau masak sup ini tinggal cemplung-cemplung kayak gini aja. Udah mam, ini lanjut dimasukin ayamnya. Ini ayamnya sebelumnya udah aku rebus dulu ya mam, karena kalau ayam negeri ini kan kayak kalau rebusan pertama tuh kayak ada bui-buinya, kemudian ada hitam-hitamnya kayak kotor gitu. Aku nggak tahu sih itu kaldu atau kotoran. Kalau menurut aku sih kotoran, karena aromanya juga beda sama ayam kampung. Kalau ayam kampung kan memang bener-bener wangi yang seger gitu, beda banget deh pokoknya. Mungkin karena dari makanannya juga berbeda ya mam ya, dari proses tumbuh kembangnya juga berbeda. Udah mam, setelah airnya mendidih, tadi udah dimasukin juga ayamnya. Ini lanjut aku kasih bumbu-bumbu tambahan seperti gula garam, kemudian dikasih kaldu instan. Aku pakai merek Royco. Yuk merapat tim Royco mana? Jadi memang tim Royco rasa ayam ya mam, itu favoritku banget. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Kalau misalnya ayamnya dirasa-rasa udah enak, udah empuk, udah mateng, pokoknya udah aromanya udah wangi deh. Kemudian lanjut dimasukin wortelnya, karena wortel ini teksturnya lumayan keras, jadi nanti sekalian untuk melembutkan ayamnya juga ya mam ya, jadi bareng-bareng nanti empuknya. Pas ayamnya udah empuk, wortelnya juga udah ikutan empuk kayak gitu. Ini tadi wortelnya cuma 3 biji gitu ya mam ya, karena ini untuk sehari makan gitu aja, kayak makan siang sama makan malam, untuk bekal kerja sekalian makan malam gitu. Ini udah cukup sih, insya Allah cukup banget karena kami berdua di rumah kan. Udah mam, kemudian diaduk-aduk, dikoreksi rasa kalau misalnya udah mendidih. Udah mantep rasanya, udah enak. Kalau udah mendidih, wortelnya juga udah empuk, tinggal dimatikan kompornya dan siap dihidangkan. Lanjut mam, selesai masak nggak afdol rasanya kalau nggak cuci piring ya mam ya, karena tentu ada bekas sarapan, kemudian bekas masak tadi kayak food container dan sebagainya, itu tentu ada yang kotor. Jadi sekalian aja aku cuci mam. Kalau untuk kuali nggak aku cuci ya mam ya, pennya tadi tuh langsung aku letakin situ aja, supnya nggak aku pindah-pindahin karena kan itu tadi udah ada tutupnya gitu. Udah mam, cuci piringnya kayak biasa aja, bagian pergelasan dulu yang tanpa minyak, kemudian baru nanti gantian yang berminyak-minyak supaya gelasnya tuh keset gitu mam, nggak ada minyak-minyaknya. Oke mam, lanjut cuci piringnya. Ini tinggal disabun-sabun aja semuanya. Nggak terlalu banyak ya mam cuci piringnya, karena tadi masaknya kan simpel banget, cuman buat sup aja, nggak yang heboh-hebohan gimana-gimana. Kalau udah disabun semua, tinggal dicuci piringnya, kemudian ditelungkupin ke keranjang piring seperti ini. Ya, nanti kalau udah tiris tinggal ditelungkupin ke lemari piring. Jadi gitu aja prosesnya ya mam ya. Nggak bosen-bosen deh pokoknya. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video-video aku memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video-video aku sampai selesai. Jumpa lagi di video-video selanjutnya mam. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum mam.